Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita teruskan kajian kita Balaghatul Quran. Kita masih bicara tentang ilmu bayan bagian at-tashbih. Kalau minggu lepas kita pelajari tentang arkanut tashbih, uslub tasbih, susunan struktur tasbih. Yang lengkap, yang sempurna mesti ada 4. Keempat-empatnya mesti ada. Keempat-empatnya mesti ada. Dan ini disebut sebagai tasbih mufassal. Disebut sebagai tasbih mufassal. Bila ada susunan tasbih, ada musabbahnya, ada musabbah bihnya, ada adatut tasbih, dan ada wajhut tasbih. Bila uslub tasbih, keempat-empat rukunnya ada, tidak ada satu pun yang dibuang. Tasbih yang seperti itu disebut tasbih mufassal. Tasbih mufassal. Mufassal itu mana yang dijelaskan, yang diperincikan, yang tidak ada satu pun, yang sempurna lah. Ibarat ada uslub syarat, mesti ada huruf syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ibarat uslub qasam, ada huruf qasam, ada muqsam bih, ada muqsam alaih. Jadi kalau tasbih kena ada 4. Musabbah, musabbah bih, ada tasbih, dan wajhut tasbih. Ada sesuatu yang diserupakan, ada perumpamaan, ada huruf penyerupaan, dan ada segi persamaan. Saya ulangi sekali, jika uslub tasbih yang mengandungi keempat-empat rukunnya tidak ada satu pun yang dibuang, namanya tasbih mufassal. Sebab nanti ada nama tasbih lain. Ini yang mufassal, yang terperinci, yang apa ya? Nah, yang itulah. Jadi nanti saya jelaskan itu, ada mufassal, ada mujmal, ada tafsir, tasbih baligh. Sekarang ya, ini kita masih bicara tentang adawatut tasbih. Adawatut tasbih, huruf-huruf tasbih. Kalimat huruf yang dijadikan adatut tasbih, atau juga disebut alfadzun tadullu alal mumathalati. Alfazun tadullu alal mumathalati. Lafaz-lafaz tadullu yang menunjukkan alal mumathalah, menunjukkan adanya matalah, persamaan atau perumpamaan. Kalimat huruf yang dijadikan tu'tadu ala mumathalah. Ada 3 macam. Huruf tasbih ini ada 3 sahaja. 3 macam, 3 jenis. Yang pertama yakni huruf, lafaz huruf. Huruf tasbih ada 3 jenisnya. Yang pertama kalimat huruf.
nanti ada kalimat isim dan kalimat fi'il. Sedia maklum bahwasanya dalam bahasa Arab al-kalimat atau al-alfaz, lafaz terbagi menjadi 3 sahaja. Kalimat huruf atau kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat huruf. Itu ya. Quran 30 juzuk hanya ada 3 jenis kalimat di lafaz. Ada isim, yakni kata nama, noun, ada fi'il, verb, kata perbuatan, kerja dan huruf. Tak ada yang keempat dan kelima. Itu aja lah bahasa Arab. Jadi yang belajar sampai dah PhD itu aja lah, 3 itu aja. Yang dipelajari huruf, isim, fi'il. Sangat sederhana. Dan huruf tasbih terdiri pada 3 jenis lafaz ini. Huruf tasbih ada yang terdiri daripada kalimat huruf, ada yang terdiri daripada kalimat isim, dan ada yang terdiri daripada kalimat fi'il. Contoh umpamanya huruf tasbih yang terdiri daripada lafaz huruf. Dia ada 2 sahaja. Satu huruf kaf. Huruf kaf yang bermakna seperti. Dan yang keduanya huruf ka'anna. Ka'anna yang bermakna seakan-akan, seperti, seolah-olah, macam. Ka'anna maknanya seakan-akan, seperti. Kalau kaf seperti, ka'anna seakan-akan, seperti, seolah-olah, macam. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ka'anna, yang kaf, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Umpamanya wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibal, dan adalah gunung ganang. Kaf seperti, ihnil manfush, kapas yang dihembus, kapas yang ditiup angin. Al-jibal ini adalah uslub tasbih. Ini adalah uslub tasbih. Al-jibal menjadi musyabbah. Nah, dia al-musyabbah, yang disamakan, yang diserupakan. Al-aihnun, aihnun kapas, musyabbah bi, itu musyabbah bi perumpamaannya. Dan huruf kaf, kal-ihni, itu ada kaf yang seperti itu, ada tut tasbih. Dalam usul tasbih ini ada yang dibuang. Yang dibuang apa? Wajhul tasbih. Wajhul tasbihnya tidak ada. Wajhul tasbihnya tidak ada. Wajhul tasbih tidak ada, maka ia bukan tasbih mufassal. Ada nanti nama lain. Tasbih mufassal yang kita pelajari minggu lepas, contohnya banyak itu. Yang contohnya ada minggu lepas telah diberikan. Seperti katalah Muhammadun. Dalam Quran seringkali ya sekalian ajaran Quran boleh katakan tidak ada. Boleh katakan kalau katakan tak mau katakan tidak ada, kita kata sangat jarang. Tasbih mufassal, uslub tasbih yang keempat, 4 rukunnya disebutkan.
mesti ada sahaja yang dibuang. Kalau yang dibuang itu, kalau bukan yang dibuang itu wajhu tasbih, mungkin yang dibuang ada tu tasbihnya. Ada tu tasbihnya. Itu mesti. Atau mungkin yang dibuang ada tu tasbih dan wajhu tasbih. Dua-dua. Di situ hanya ada musabbah dan musabbah bih. Contoh kalau lengkap katalah Muhammad, terus katakan Muhammadun kal asadi, Muhammad seperti singa, fis sajaati, dalam keberaniannya. Muhammad itu musabbah, singa asadi itu musabbah bi, kaf itu ada tasbih, asy-syaja'ah keberanian, wajhut tasbih. Tasbih yang sini mufassal. Ini kan tidak seperti itu. Ini kan dibuang wajhut tasbihnya. Allah hanya mengatakan pada hari itu gunung seperti kapas yang ditiup. Hanya ada gunung, ada kapas seperti yang diperupakannya, ada seperti, wajhu tasbihnya tidak ada. Kalau itu ini bukan tasbih mufassal. Ini huruf kaf, ya. Kemudian yang huruf ka'anna, jadi dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-58. Ini sekedar contohnya sangat banyak. Karena artinya yakni seolah-olah atau seakan-akan seperti. Seakan-akan seperti. Artinya wajhut tasbihnya kurang berbanding wajhut tasbih dengan adatu tasbih kaf. Kalau kaf seperti, sehingga aspek persamaan antara musabbah dengan musabbah bih lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kalau gunakan adatu tasbih ka'anna, antara musabbah dengan musabbah bih, wajhut tasbihnya kurang. Kan hanya terjemahnya kan seperti, seakan-akan, seolah-olah. Ada persamaan tapi tidak sebanyak persamaan dengan adatu tasbih kaf. Dalam surah Ar-Rahman ayat 58, ketika Allah cerita tentang pasangan-pasangan ahli surga, fihinna qasiratut tarfi lam yadmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fihinna, di dalamnya, qasiratut tarfi, makhluk-makhluk yang pendek pandangannya, yang tidak menyentuh akan mereka seorang manusia pun sebelum mereka, dan juga tidak seorang jin. Maka yang mana satu daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu berdua nak dustakan. Ka'annahunna, qasiratut tarfi yang Allah sebutkan itu, ka'annahunna, kaf seakan-akan, seolah-olah, seperti, hunna mereka itu, al-yaqut wal marjan, yakut dan marjan. Ka'anna itu adalah adu tasbih. Bila kita perhatikan, ada perbezaan yang ketara. Usrub tasbih dengan menggunakan adatu tasbih kaf dengan adatu tasbih ka'anna. Kalau gunakan adatu tasbih kaf macam di atas tadi, kaf susunan dia musabbah, adatu tasbih, musabbah bi, susunan dia musabbah, adatu tasbih, musabbah bi.
Kan al-jibal, kaf, ini. Itu mana musyabbah yang diserupakan, ada tu tasbih, alatnya dan perumpamanya. Sementara bila tasbih menggunakan ka'anna, susunan dia ada tu tasbih, adatnya terlebih dahulu, baru musyabbah, kemudian musyabbah bih. Contohnya ka'anna hunnal yakutu wal marjan. Ka'anna itu ada tu tasbih. Hunna mereka, mereka itu musyabbah. Yakut musyabbah bih. Jadi susunannya apa? Musyabbah sentiasa diletakkan selepas harfu tasbih atau adatu tasbih. Itu jika ka'anna. Ka'anna. Bagi tanda saja. Kan susunannya terbalik. Kal ihnil manfus, kaf itu ada al-jibalu kal ihnil manfus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-jibal musyabbah, kaf ada tu tasbih, al-ihni musyabbah bih. Susunan dia 1 2 3 tartibnya. Sementara bila gunakan ka'anna hunnal yaqutu wal marjan, ka'anna susunan dia nomor 1 ada tu tasbih, hunna itu musyabbah, dan al-yaqut musyabbah bih. Itu dari segi tartibnya. Dan daripada segi tasbihnya, maknanya tadi, kalau gunakan kaf, wasfu tasbihnya sangat banyak. Sementara bila gunakan ka'anna, wajhu tasbihnya kurang. Jadi tasbih yang menggunakan adatu tasbih kaf, segi persamaannya pasti sangat banyak. Persamaan antara keadaan gunung pada saat kiamat dengan kapas yang ditiup angin, persamaannya sangat banyak. Walaupun mungkin tidak 100%. Sementara hunna, yakni penghuni pasangan di surga, yang Allah katakan seperti seolah-olah yakut, ya, antara mereka dengan yakut dan marjan ini ada persamaan, ada wajhu tasbihnya, tetapi wajhu tasbihnya tidaklah sebanyak jika ia menggunakan kaf. Jika ia menggunakan kaf, yang seperti yang di atas tadi. Tuh. Dan perbezaannya tadi, susunan dia, tartibnya dibalik, menjadi semacam tidak berurutan ka'anna dengan kaf, sebab hurufnya didahulukan, mendahului musyabbah. Ini tasbih yang menggunakan huruf, tasbih yang menggunakan kalimat huruf. Kemudian ada tasbih yang menggunakan kalimat isim. Ini pun banyak sekali. Ini sekadar contoh, nanti saya tunjukkan contoh yang lain. Ya, tasbih yang menggunakan adatu tasbihnya kalimat atau lafaz isim, kata nama, yakni mithlu, mithlun atau mathalun, mithlun atau mathalun. Dalam Quran ada mathalun, ada mithlun. Sebagai contoh dalam surah Al-Waqi'ah, kalau ada di situ saya berikan contoh surah Al-Jumu'ah, di situ pun boleh juga. Dalam surah Jumu'ah ayat yang ketiga, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha
Kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina hummilut taurata, perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang hummilu, mereka diberi bebanan atau disuruh untuk memikul, membawa dan seterusnya, mengamalkan Taurat. Ini perumpamaan orang Yahudi yang diberi Taurat. Tapi thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tu tidak pernah memikulnya, membawanya, mengamalkannya. Nah, di sini ada dua, tengok. Ada tu tasbihnya ada dua. Ada huruf dan isim. Kamathali. Kaf seperti, mathali seperti. Dua kali seperti. Kamathalil himar yahmilu asfaron, seperti perumpamaan keledai yang diberi bebanan atau suruh mengangkut asfaron. Asfaron ni benda-benda yang berharga. Kalau kitab yang penting. Kalau barang emas, perak. Kalau batu yang mutiara, lian dan seterusnya. Kita melihat bagaimana perasaan keledai disuruh bawa yang sangat berharga. Batu-batu permata yang satunya nilainya 10 juta ringgit. Itu di situ ada 1000. 1000. Agak-agak si keledai tadi macam mana? Seronok atau merasa berbeza ketika keledai disuruh bawa batu permata dengan ketika disuruh bawa garam? Sama kan? Atau mungkin disuruh bawa bawang? Sama ya kan? Atau mungkin diletak di belakang, mungkin ya apalah, sampah supaya di ini. Ya, keledai tidak dapat menghargai sama sekali. Perumpamaan Yahudi yang Allah bagi pada mereka kitab Taurat, panduan hidup mereka dunia akhirat, tapi mereka tidak mengamalkan dengannya, sama dengan keledai. Wa'iyadzubillah. Jadi maknanya langsung tidak dapat menilai, menghargai nilai Taurat itu. Baginya Taurat, ada Taurat ke tidak, serupa. Dalam ayat ini ada tu tasbihnya, yakni isim. Bahkan ada hurufnya sekali. Ada huruf sekali. Dan banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Jadi sini alladzina khumilu, mathalul ladzina khumilu, alladzina khumilu Taurat, itu adalah musabbah bih. Itu adalah musabbah. Kamathali, mathal itu adalah huruf adatu tasbihnya. Al-himar itu apa? Musabbah bihnya. Seperti mana contoh-contoh yang di atas, di sini pun dibuang wajhut tasbihnya. Dan yang ketiga, ini baru cerita tentang adat, jadi tak ada mas perbincangan, belum pada makna. Yang ketiga, yakni adatul tasbih yang terdiri pada fi'il ja'ala. Fi'il ja'ala. Ja'ala menjadikan. Rupa-rupanya lafaz fi'il ja'ala ini termasuk adatul tasbih. Jadi bila Allah mencontoh dalam Al-Quran, tidak semua, dalam Al-Quran
Allah menyampaikan perumpamaan bagi sesuatu kepada kita dengan adatut tasbih fi'il ja'ala. Lihat firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 47. Al-Furqan 47. Al-Furqan 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, zat yang ja'ala, dia telah menjadikan al-laila, malam, libasan, pakaian. Kan tasbih ini, malam pakaian. Allah jadikan malam jadi pakaian. Ini tasbih. Ada nanti jenis tasbih apa nanti yang seperti ini. Wan nauma subatan, dan Allah jadikan tidur itu rehat, subatan. Ja'alna an-nahara nusyura, dan dia Allah jadikan siang itu nusyuron, kebangkitan. Nasyara yang suruh nusur. Nusur dalam ayat-ayat yang lain yakni merujuk kepada hari kebangkitan. Hari berpindahnya, saat berpindahnya manusia daripada alam barzah ke alam akhirat, dipanggil yaumun nusyur wa ilaihin nusyur. Siang hari seperti sekarang ini Allah jadikan sebagai nusyur, bangkitan. Wa walladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Nusyura. Ja'ala itu adatut tashbih. Ja'ala, susunan dia, ini uslub tasbih, susunannya satu, adatut tasbih, ja'ala. Lepas itu al-laila musabbah. Ini cerita balaghahnya. Al-laila musabbah, yang diserupakan, yang diumpamakan. Libasan musabbah bih, musabbah bih, perumpamaannya. Di sini wajhu tasbih pun tidak disebutkan. Wajhu tasbihnya dihadafkan. Hanya ada adatut tasbih berupa fi'il ja'ala. Ada musabbah yakni al-laila, dan ada musabbah bih libasan. Wan nauma subata itu hanya maktuf kepada waja'ala, jadi asalnya waja'alnan nauma subata. Dan yang ketiga, ayat tasbih juga waja'alan nahara nusyuran. Ini pun uslubut tasbih, uslubut tasbih. Ja'ala adatul tasbih. Jenis yang ketiga, lafzul fi'li. An-nahara al-musabbah,
yang diserupakan, dan nusyuron nusabbah bih, perumpamaannya. Lagi-lagi dalam ayat ini pun dihadzafkan wajhut tasbihnya. Inilah 3 jenis huruf, 3 jenis, maksud saya adat, 3 jenis adatut tasbih. Hanya ada 3 sahaja, 3 jenis. Satu, yakni berupa lafaz huruf. Kedua, berupa lafaz isim, lafzul ismi. Dan yang ketiga, berupa lafzul fi'li. Tajuknya hanya bicara tentang aqsamu adati tasbih, adatut tasbih. Sekarang karena kita dah terlanjur bicara tentang adatut tasbih, dah terlanjur bicara adatut tasbih, maka tasbih pula dilihat daripada sudut bi'tibari adatihi, tasbih dilihat daripada apa? Adat tasbihnya, yakni terbagi menjadi sebagai berikut. Kita sudah kenal hurufnya, sekarang tasbih dilihat daripada adat tasbihnya. Ini sudah ya, ini hanya bicara ini saja. Ini hanya bicara ini saja, dan ini selesai. Sekarang at-tashbihu, kurang ra, bi'atibari adawatihi. At-tashbih bi'atibari adawatihi. Tashbih dilihat, ditinjau dari aspek, dari sudut adawatihi, adatut tasbih yang baru kita pelajari ini. Tasbih dilihat daripada sudut adawatnya, adatut tasbihnya. Dengan ayat mudah, tasbih ini rupa-rupanya ada beberapa jenis. Tasbih itu ada macam-macamnya. Dilihat dari sudut adawatnya. Adawatnya ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Dilihat daripada ada atau tiadanya adawatnya, tasbih ini terbagi menjadi sebagai berikut. Pertama, namanya tashbih al-mufassal. At-tashbih al-mufassal namanya. Tadi dah sebutkan. Ini tidak ada ya dalam bahasa Melayu, tidak ada, sebab ini khas bahasa Al-Quran. Balaghah, ini bahasa Al-Quran. Jadi tak payah diterjemahkan. Jangan memaksa diri untuk menterjemahkan. Tasbih mufassal ialah apa ya? Tak payah. Tasbih mufassal, tasbih kita sudah kenal. Jadi gaya bahasa yang perjumpaan itu yang ada 4 rukunnya. Ada 4 rukun.
Nah, tasbih mufassal iaitu uslub tasbih yang keempat rukun itu disebut. Maknanya dalam uslub tasbih itu musabbahnya ada, musababihnya ada, huruf tasbihnya ada, wajhut tasbihnya ada. Tasbih yang seperti itu namanya tasbih mufassal. Wa huwa ma dzukira arba'atu arkanihi. Tasbih mufassal yakni tasbih yang ma dzukira arba'atu arkanihi. Tasbih yang keempat-empat rukunnya disebutkan. Tidak ada satu pun yang dihadzaf. Ini yang paling sempurna. Dari gaya bercakap, awak ni sejibik macam mak awak. Itu contohnya. Dari gaya percakapan, awak ni sejibik macam mak awak. Itu contoh tasbih mufassal. Dari gaya cakap, itu namanya wajhut tasbih. Awak musabbah, sejibik ada tu tasbih. Mak awak, ya itulah tasbih mufassal. Yang contoh brokennya seperti itu. Al-ilmu kan-nuri yahdi man talabahu. Contohnya, al-ilmu kan-nuri yahdi man talabahu. Al-ilmu kan-nuri seperti mana cahaya. Yahdi dia boleh memberi petunjuk. Man siapa yang talabahu mencarinya, menuntutnya. Al-ilmu musabbah. Jamaah boleh tulis itu aja. Terserahlah. Masa saya belajar dahulu hanya disuruh buat macam apa istilahnya, pandai-pandai lah, shorthand ke, atau istilahnya bahasa apa ke. Musabbah tu M jaja ke, mim ha ke, musabah bi ke apa. Sebab dulu saya pasal laju, ustaz tu mengajar laju. Kalau mengajar nahwu pun laju, mengajar balaghah pun laju. Katalah dalam kitab tak ada baris, sedang kita mesti suruh kenal semuanya, mulai pada fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul bih, hal, tamyiz, macam mana nak. Ya, akhirnya bila fa'il hanya fa' aja. Maf'ul bih mim fa', maf'ul mutlaq mim ta. Saya masih ingat. Kalau hal ya ha, itu sajalah. Mim mubtada, khabar kha, laju, tamyiz tak mim laju. Hanya dengan baca, jadi terjemahan tidak ada. Sebab terjemahan kalau tak tahu, dia kata tengok dalam kamus. Tak pasti masalah. Apa makna kalimat itu, kalau tak tahu tak payah tanya ustaznya, katanya. Baca kamus tu. Jadi tak boleh tanya, makna dia tak boleh tanya. Maknanya suruh cari dalam kamus. Cepat, hantar. Jadi akhirnya kita sendiri yang mencari, bukan menunggu disuap. Itu cepat, sangat cepat. Lepas itu baca lagi kitab yang sama, bukan nahwunya, bukan sorohnya, tapi balaghahnya. Katalah ini tasbih apa kena coba beri tanda itu je lah. Jadi lain kali tengok, oh gini ni. Sebab satu je, kita tidak lagi dibebani terjemahannya. Dia kata kalau kalimat itu tak tahu maknanya, tengok dalam kamus kamu. Kan semua ada wajib punya kamus, namanya munjid. Kamus yang paling besar sekali, anggap paling lengkap, namanya munjid. Dan semuanya ada. Semua kalimat Arab ada dalam munjid. Malangnya pula, ini yang malangnya, dah tengok, dah jumpa kalimat dalam munjid, tak tahu pula artinya. Sebab munjid itu bahasa Arab. Tahu pasal cari lagi. Mula-mula macam terbeban, yang sangat terbeban. Tetapi rupanya, itu rupanya cara belajar bahasa yang paling cepat. Kita sendiri gitu.
Kita tahu bukan diberitahu, tapi kita tahu karena mencari. Itu cepat sungguh. Akhirnya bila dah jumpa, ingatannya masih kuat. Tapi kalau disuap, lepas ditelan dah lupa. Tadi aku makan apa ya? Macam tu. Kata orang kalau makan itu ambil sendiri, suap sendiri, kunyah sendiri, itu ingat tu. Wah, iyalah sedap ni. Tapi kalau dah disuapkan, bahkan disuapkan pun tak sempat mengunyah sebab sudah lumat, tinggal telan, itu dah tak tahu, rasa pun tak ingat. Ya kan, pernah kan orang disuapkan tak perlu mengunyah karena sudah dikunyahkan, jadi tinggal telan. Mak saya dulu begitu, suap anak-anak dia. Unyah dulu mak melu mentuk masuk mulut saya, masuk mulut adik saya. Saya masih ingat. Saya ingat tu pasal saya tengok adik saya dibuat itu. Maknanya dulu mak saya buat saya begitu. Jadi masuk dalam perut anak-anaknya ni mesti campur dengan ludah maknya. Ya, mungkin itulah yang membuat hubungan hati itu sangat erat. Saya mengakui itu. Sangat erat dengan mak. Siapapun mereka, siapapun beliau, rasa macam mana ya? Mungkin daripada kecil dah begitulah. Makannya jarang disuruh makan sendiri. Mesti duduk, kebetulan umurnya ya 1 tahun punya adik itu. Semua nganga. Satu pinggan untuk 3 orang, saya masih ingat itu. Jadi abang saya ni mungkin tak dikunyah terus telan. Kita belum disuap dia sudah. Kan sepatutnya bergilir. Yang kecil belum dapat dia sudah telan. Dia tak cepat. Asyik kira kenyang dulu, yang 2 orang belum kenyang. Nangis lagi akhirnya. Ya, mungkin karena susahnya atau karena tak tahulah. Mungkin susah pun dia tak cukup makan ke maknya. Tapi itu setiap perut anaknya mana sudah begitu banyak masuk dalamnya ludah ibunya. Itu bagi saya sangat terkesan sekali lah. Terkesan. Sekarang mana ada orang gitu. Itu mungkin akhirnya kata orang, memanglah bila mak cakap, memang apa mulut dia, apa mulut masin apa. Memanglah. Macam mana tak gitu. Dan pasti ibu menyuapnya penuh dengan kasih sayang. Pasti itu. Sudah pasti. Sebab buktinya bila tak habis dia makan, baru bila anak tu tak habis makan, baru dia dihabiskan. Selagi anaknya masih mau makan, diberinya sampai. Ya, kalau ada tidak ada. Biasa hanya makan yang ingat macam tu, subhanallah. Orang tua sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa. Betul lah. Surga di bawah kaki ibu itu saya dapat merasakan. Ini, jadi sama. Apa semuanya ada. Ini tadi masalah. Senang. Asal keempat 4 rukun ada, mufassal. Tasbih mufassal. Yang kedua ada namanya at-tasbih. Contoh ada ya, al-ilmu sudah, musabah, kaf, ada tu tasbih, nur, musabah, bi, yahdi man talabah, wajhut tasbih. So, keempat rukunnya ada. Maka ia disebut at-tasbih al-mufassal. Yang kedua namanya at-tasbih al-mursal. At-tasbih al-mursal. Ya, mursal pun tak payah diartikan. Yang at-tasbih maknanya penyerupaan, al-mursal yang dikirimkan. Apalagi lah tak faham. Sebab tidak ada dalam bahasa selain Arab gitulah. Ya sudah gitulah. Tasbih mursal. Apa itu tasbih mursal? Wa huwa ma dzukira fihi adatu tasbih. yakni ma dzukira bi adatu tasbih. Apa yang disebutkan padanya adatut tasbih. Adatut tasbih disebut, tetapi
Ada tasbih disebut apa yang situ kurang ya. Wajhut tasbihnya dibuang. Di situ tidak disebut ya. Kurang kalau begitu. Apa yang disebutkan ada tu tasbih, dzukira fi adu tasbih wa hudzifa wajhut tasbih. Ditambah disebutkan ada tu tasbih, dibuang, dihadzaf, kurang itu tulisannya, cetak kurang. Dibuang wajhut tasbihnya. Tuh tasbih mursal tuh. Apa mursal pula? Apa? Nomor 2 kan nomor 3? Oh, nomor 3 pula yang saya baca. Apa pula 2 jadi 3, 3 jadi 3 dah. Apa dah? Al-mursal. Ya, al-mursal betul. Ma khudzifa ama dzukira fihi adatut tasbih. Itu mursal. Sudah betul itu. Sudah betul. Firman Allah Subhanahu wa taala contohnya di dalam surah apa ini? Alam turun kalimatan thayyibah kasajaratin. Tengok dalam surah contohnya tadi tulis tadi. Di dalam surah Ibrahim ayat 24. Ibrahim surah 14 ayat 24. Bila disebutkan ada tasbih, sebenarnya mursal dan mujmal ini hampir sama aja mas sekalian. Sebab kalau di dalam pembagian yang lain, dalam kitab yang lain, pembagian tasbih ini dari segi adat hanya ada 3. yakni hanya ada mufassal, mujmal dan baligh. Sebab mursal dengan baligh ini sebetulnya hampir sama. Sama ada, yakni disebutkan adatu tasbih, dibuang wajhu tasbih, ataupun sebaliknya, dua-duanya tidak ada. Jadi sebenarnya sama tu mursal dengan mujmal tu, yakni dibuang apa disebutkan adatu tasbihnya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Alam tara, tidakkah engkau telah melihat kaifa bagaimana daraballahu, Allah membuat mathalan perumpamaan, kalimatan thayyibatan, perumpamaan itu perumpamaan dimasukkan yakni kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah Allah umpamakan kasyajaratin, seperti sebatang pokok yang baik, yang elok, thayyibah. Asluha, akarnya, thabitun, tetap kuat, menjunam di bumi. Far'uha, dan cabang serta rantingnya, fis sama', langit. Ini ada tu tasbih. Ini usul tasbih. Mana musabbah, mana musabbabih, mana ada tu tasbih. Mana musabbah? Kalimatan thayyibatan. Mana musabbabihnya? Syajaratin thayyibatin. Mana ada tu tasbih? Kaf, ya. Kaf, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Itu aja sebenarnya uslub tasbihnya. Ada tu tasbih disebut.
Adu tasbih disebut. Atau kita mana wajhu tasbihnya? Mana wajhu tasbihnya? Dalam ayat ini. Dalam ini tasbihnya. Wajhu tasbihnya mana? Dihazafkan kan? Wajhu tasbihnya tidak ada, betul? Hanya ada musabbah, ada tu tasbih dan musabbabi. Wajhu tasbih dihazafkan. Baik, sekarang begini. Saya tadi kan saya kata mursal dengan mujmal ini sama. Kalau kita kata kerana disebutkan ada tu tasbihnya, kan ada tasbihnya, maka ini tasbih mursal. Tapi jika kita katakan wajhu tasbihnya tidak ada, dia hanya ada musabbah, ada musabbabi, ada tu tasbih. Wajhu tasbihnya tak ada. Kalau kita kata kerana wajhu tasbihnya tidak ada, maka disebut tasbih mujmal, yang bawahnya itulah. So hanya dari segi itu sajalah, itu yang saya katakan sama tadi. Kita boleh katakan ini tasbih mujmal. Mana awak tahu? Ya musabbabihnya tak ada. Tapi ini juga boleh disebut tasbih mursal. Sebab apa? Sebab ada tu tasbihnya ada. Tengok sana. Sebab di sana jawapannya. Disebut mursal, yakni apabila ada tu tasbih disebutkan. Disebut mujmal apabila wajhu tasbihnya dihadzafkan. Sama kan? Jadi contoh ayat ini. Kerana ayat ini, yakni Ibrahim ayat 24 ini, wajhu tasbihnya tidak ada. Betul? Kerana wajhu tasbihnya tidak ada, maka ia disebut tasbih murjal, mujmal atau musymal? Tak, cara penyebutannya. Kita kata ini tasbih mujmal karena wajhu tasbihnya tidak ada. Kita juga boleh katakan ini tasbih mursal kerana ada tu tasbihnya disebutkan. Itulah maksudnya. Jadi namanya dua. Kita boleh namakan tasbih mursal, kita boleh namakan mujmal. Tapi kalau begitu tak pertanyaannya, kenapa awak katakan tasbih mursal? Ya, sebab ada tu tasbihnya disebutkan. Habis yang awak kata ini tasbih mujmal sebab wajhu tasbihnya dihadzafkan. Itulah maksud saya. Dah tidak sama. Macam mana boleh sama? Ada orang megang dua portfolio yang berbeza, macam mana sama? Dia itu panglima angkatan tentera. Macam mana tahu? Tengok uniform dia. Oh, ya. Karena ia mengambil uniform yang lengkap, maka dia sebagai panglima angkatan tentera. Tiba-tiba esok, tapi juga dia itu seorang imam besar masjid negara. Tengok pakaian dia. Oh, ya. Jadi kita boleh kata dia imam besar masjid negara karena dia jadi pak imam, memang pun sedang bertugas di situ. Lain kali kita kata, oh dia seorang panglima. Tengok. Memang orangnya sama, tapi segi penamaan kan berbeza. Kita namakan ini karena ini, kita namakan itu sebab itu. Itu yang tadi saya katakan ada persamaan, tapi ada perbezaan dari segi penamaannya karena sebabnya berbeza. Tahu ya? Jadi tahu ya, bila dinamakan tasbih itu sebagai tasbih mursal dan bila dinamakan yang sebagai tasbih mujmal. Dari segi apa? Kalau kita lihat daripada aspek ianya, tidak ada padanya wajud tasbih, kita boleh katakan ianya mujmal. Kalau kita lihat karena ia tidak ada
adatut tasbih. Karena dia disebutkan ada tasbihnya, bukan tidak ada, disebutkan. Namanya. Nah, yang paling dahsyat yang keempat atau yang ketiga sebenarnya. Namanya at-tasbih al-baligh. Baligh. Ini adalah bahasa yang sangat-sangat tegas, keras. Kerana apa? Tasbih baligh ini tidak ada lawan dia lah. Tak ada lawan dia. Ada tasbih baligh, ada tasbih mumayyiz umpamanya. Tak ada lah. Coba lawan balik kan mumayyiz. Oh, ini tasbih yang dah cukup umur. Wahwa, tasbih balik ya, wahwa ma hudhifa, tasbih yang dibuang, fihi padanya. Dalam ayat tasbih tadi tak ada. Apa yang tak ada? Wajhu tasbih tak ada. Adatu tasbih tak ada. Jadi yang ada hanya apa? Sebab ada 4 rukun, yang 2 dah dibuang, mana tinggal 2? Hanya ada musabah dan musabah bih saja. Yang ada hanya musabah dan musabah bih saja. Ini namanya tasbih baligh. Baligh tu paling baligh lah. Yang paling sampai, yang paling tegas lah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala contohnya. Surah Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Macam mana ayatnya? Panjang tetapi saya bacakan yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah itu. Apa yang tengah pula? Bukan tengah, awal juga. Yang awal bukan tengah. Uhilla lakum la tasyami rafidanikum. Ini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu aja. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika Allah bercerita tentang suami isteri, ketika Allah bercerita tentang halal suami isteri dengan hubungan suami isteri malam hari Ramadan, Allah nyatakan hunna, mereka isteri-isteri itu, libasun, pakaian, lakum, bagi kamu wahai suami, wa antum, dan kamu suami, libasun, pakaian, lahuna, bagi mereka. Ini kan bukan bahasa haki, ini kan bahasa tasbih ini. Ini kan ilmu bayan. Tak ilmu bayan macam mana perempuan Allah umpamakan pakaian bagi suami, suami diumpamakan pakaian. Kan bukan bahasa hakiki, ini bahasa tasbih bayan. Jadi hunna menjadi apa di sini? Musabbah, libasun lakum, musabbah bi, antum musabbah, libasun lahunna, musabbah bi. Adatu tasbih tak ada, wajhu tasbih tak ada. Kalaulah tasbih ini nak dijadikan tasbih mufassal, jadi panjang. Dan maknanya pun tidak sedalam ini. Mungkin mereka hunna istri, katakanlah kalibasin, ada kaf lah, atau mislu libasin lakum fi, apa namanya, dari aspek apa namanya, istri itu seperti pakaian bagi kamu dalam apa, panjang lah.
Dan kamu wahai suami seperti pakaian bagi isteri dalam apa-apa punya. Tapi tidak. Adatu tasbih dibuang, wajhu tasbih pun tak ada. Mana-mana tasbih yang kedua-dua rukunnya ini tidak ada, dan yang kedua rukun yang paling banyak ni yang dihazafkan. Yang paling banyak dihazafkan, dan yang dihazafkan itulah adatu tasbih dan wajhu tasbih. Namanya tasbih al-baligh. Tak boleh kita buang, katalah macam mana kalau kita katalah buat tasbih, ada tu tasbih ada, wa tasbih tak ada, musabah dan musabih tak ada. Oh, itu bukan ilmu balaghah. Itu ilmu mantra. Itu dah jadi ilmu mantra jampi. Dah jadi ilmu menjampi orang kalau buat ayat musabah bih tak ada, yang ada tu tasbih dan itu bukan ilmu bayan, itu sudah di ilmu mantra. Paling-paling hunna libasul lakum wa antum libas. Macam mana pakaian? Macam mana orang boleh kata sebagai pakaian? Isteri pula macam pakaian. Dari aspek mana? Dari sudut mana? Kafnya pun tak ada, mithlum pun tak ada, ada tasbih pun tak ada, ja'ala pun tak ada. Lainlah kalau main ja'ala, katalah wallahu ja'alahunna libasan lakum. Wallahu ja'ala lahunna libasan lakum. Itu apa namanya? Mana ada tu tasbihnya? Allahu ja'alahunna libasan lakum. Allah jadikan mereka isteri pakaian bagi kamu. Mana ada tu tasbihnya? Kalaulah ayatnya berbunyi Allahu ja'alahunna libasan lakum, tasbih apa namanya? Pilih saja satu di antara ompek. Belum pun dipadam. Hadis Allahu ja'ala lakum ni maknanya yang ada apa tu? Ada lengkap semuanya. Allahu ja'alahunna lakum libasa. Allah jadikan mereka pakaian bagi kamu. Adakah keempat-empat rukun lengkap? Tak ada. Tidak ada kan? Kalau tidak ada, yang pasti bukan tasbih mufassal, bukan mufassal. Kalau itu pilih di antara ini. Tinggal 3. Yang tidak ada apa tu? Ja'alahunna lakum libasa. Yang tak ada apa? Wajhu tasbih. Karena tak ada wajhu tasbih namanya mujmal. Betul. Karena tidak ada wajhu tasbih namanya tasbih. Tapi kerana ada kaf, kerana ada ja'ala tadi ada tu Allahu ja'alahunna lakum libasa, karena disebutkan ada tasbih namanya tasbih. Macam itulah. Ayalah, terserah. Hanya alasannya kena betul. Tak, saya katakan itu tasbih mujmal kerana wajud tasbih tidak ada. Betul. Tak, bagi saya itu adalah tasbih mursal. Sebab ada tu tasbihnya ada, pun tidak salah. Yang pasti kalau ikut saya itu bukan tasbih mufassal, pun betul. Sebab satu tak ada. Mufassal kena 4 rukunnya sebut. Ini ada tu tasbih pun tak ada, wajhu tasbih pun tak ada. Yang ada hanya musabah dan musabah bi. Hunna libasul lakum, antum libasul lahunna. Namanya tasbih. Ini adalah bahasa tasbih yang paling tegas, keras, paling kesan. Sehingga Allah nak menekankan betapa serupanya 100% isteri itu dengan pakaian bagi suami dan suami bagi pakaian bagi. Ya, akhirnya kita kena belajar lalu apa fungsi pakaian. Itu nanti. Kalau seseorang ingin memahami kedudukan peranan isteri bagi suami, kedudukan suami bagi isteri, kena tahu apa peranan fungsi pakaian bagi manusia. Yang menurut Al-Quran ada 4. Kesanalah arahnya. Selagi isteri tidak berfungsi seperti pakaian bagi suami, tidak menjadi suami tidak berfungsi sebagai pakaian,
atau suami selagi suami tidak berfungsi sebagai pakaian bagi istrinya, dan pakaian pula fungsinya belum Al-Quran ada 4, maknanya masing-masing masih gagal menjadi suami istri, gitulah. Ada 4 tu dalam surah Al-A'raf itu. Untuk ini. Jadi, luar biasa. Saya fikir jamaah saya tahu, jamaah sudah tahu itu masa kursus perkahwinan, mesti dah tahu itu. Kan dulu ada kursus perkahwinan. Sekalipun ada pun yang itu tidak diajar, masalahnya itu paling penting. Saya fikir bahan kursus perkahwinan terangkan ayat ini dari balauan dan tafsirnya sudah mantap. Sebab tahu benar mana boleh libas. Lalu carilah apa kata Qurannya, fungsi libas tu untuk apa. Baru kalau itu isteri mesti seperti ini, suami mesti seperti itu. Kalau itu, mana yang lebih penting, peranan isteri bagi suami atau peranan suami bagi isteri? Sama, sebab keduanya selibas. Sama. Jadi kena faham peranan libas melalui Al-Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambungkan. Allahumma bihamdika.